Bapak mengampu mata pembelajaran PJOK. Dan di semester 2 ini sangat spesial sekali karena saya di sini menggantikan Pak Bagus untuk meneruskan pembelajaran PJOK di kelas 11. Untuk pertemuan kali ini sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama Bapak itu udah tahu kan tadi, udah tak sebutin. Nama Bapak Taufik Huda, bisa dipanggil Pak Taufik. Alamat Desa Kaiban. Kalau mau main ke rumah Bapak bisa lihat, atau patokannya itu SMA 1 Sesi. Itu sebelahnya itu ada rumah ungu dan ada konternya juga, bisa mampir di konter Pak Taufik juga misal butuh kuota dan butuh lain-lain. Untuk pertemuan kali ini kita masuk materi semester 2 di materi senam lantai. Oke, kita masuk ke materi senam lantai. Untuk senam lantai sendiri, di sini ada guling belakang, headstand, handstand, dan kayang. Untuk guling belakang sendiri itu biasa diartikan dengan roll belakang. Kalau ke depan itu roll depan. Jadi ini guling belakang itu roll belakang. Jadi di dalamnya itu ada kelentukan punggung dan kelentukan lengan. Jadi untuk mendukung pergerakan kita dalam melakukan guling belakang itu harus mengutamakan kelentukan punggung dan kelentukan lengan. Yang kedua, headstand. Itu ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kekuatan lengan. Kekuatan lengan sendiri digunakan untuk menumpu tubuh kita ketika kita melakukan headstand. Dengan tumpuan itu kepala, head. Dan yang kedua itu kekuatan leher, ketiga kekuatan perut. Dan yang satu ini sama dengan headstand, tapi bedanya itu dengan menggunakan kekuatan lengan atau berdiri dengan menggunakan tumpuan tangan. Yang diperlukan itu kekuatan lengan, kekuatan bahu, dan kekuatan perut. Itu untuk menumpu kita dalam melakukan handstand. Yang ketiga, kayang. Yang diperlukan dalam melakukan kayang itu kelentukan punggung, kelentukan pinggang, kekuatan lengan, dan kekuatan kaki. Selanjutnya, pengertian dari senam lantai adalah gerakan senam ketangkasan yang dilakukan di lantai tanpa menggunakan alat. Yang ketiga, macam-macam senam lantai. Yang dibahas dalam materi hari ini ada 4. Yang pertama, rangkaian guling belakang, rangkaian headstand, rangkaian handstand, dan gerak kayang. Untuk yang pertama, rangkaian guling belakang. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama latihan berguling ke belakang kaki lurus atau backward roll. Yang kedua, lakukan latihan ini berulang sehingga dapat dilakukan dengan baik, benar, cepat, tepat, luas, dan lancar. Kalau ini contoh dari guling belakang. Ya, ini guling depan atau roll depan. Selanjutnya masuk ke headstand. Latihan meluruskan kedua kaki ke atas dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu sikap permulaan, posisi tidur telentang, kedua kaki rapat lurus ke belakang dan kedua tangan lurus di samping badan. Yang kedua, gerakannya angkat kedua kaki lurus
ke atas kepala sampai pinggul dan pinggang terangkat. Saat pergelangan kaki kedua berada di atas, doronglah secepatnya kedua kaki, pinggang dan pinggul ke atas dengan serentak sehingga pinggang, pinggul, dan kedua kaki lurus ke atas membentuk satu garis lurus. Dan perlu dilihat itu ada gambar kecil di bawah kanan itu dengan menggunakan posisi tangan itu membentuk sudut segitiga, sehingga tangan itu bisa menumpu tangan kanan kiri dan kepala itu membentuk sudut segitiga, sehingga kita bisa melakukan headstand itu dengan baik. Yang ketiga, sikap akhir. Berdiri pada pundak dan kedua tangan lurus ke belakang. Tahan sikap ini selama 3-5 hitungan atau 3-5 detik. Ini contoh gambar melakukan headstand. Yang pertama itu posisi tangan, kedua saat akan menolak tubuh atau kaki kita ke atas, dan selanjutnya ini ada gambar posisi sempurna headstand. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian handstand. Berdiri dengan kedua telapak tangan dapat dilakukan dengan gerakan. Yang pertama, sikap permulaan posisi duduk, kedua kaki rapat lurus ke depan dan kedua lengan lurus ke depan sejajar bahu. Yang kedua, angkat kedua kaki lurus ke atas, badan direbahkan ke belakang, kedua telapak tangan diletakkan di samping telinga dengan posisi menekan lantai atau matras. Secara serentak kedua kaki didorong ke atas lurus sehingga seluruh badan terangkat ke atas dengan bertumpu pada kedua telapak tangan. Yang ketiga, sikap akhirnya itu berdiri pada kedua tangan, kedua kaki lurus ke atas sehingga tangan itu secara otomatis itu menumpu semua badan dan kaki itu lurus ke atas, jajar ke atas. Ini posisi dari handstand. Yang pertama itu di sebelah kiri ada posisi berdiri, itu dari awalan berdiri. Untuk yang sebelah kanan sendiri dari awalan posisi jongkok. Kita masuk ke rangkaian gerakan kayang. Untuk melakukan gerakan kayang terlebih dahulu kita melatih kekuatan otot pinggang. Gerakan kayang dilakukan dengan cara yang pertama, sikap permulaan tubuh berdiri, posisi kaki lurus dan posisi tangan diangkat lurus ke atas. Gerakan dengan cara jatuhkan tubuh ke belakang dan tangan tetap lurus. Setelah kepala sejajar dengan pinggul, jatuhkan tangan ke lantai dan jadikan tumpukan. Yang ketiga, sikap akhir yaitu posisi tubuh menghadap ke atas. Tubuhnya itu menghadap ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki, serta pandangan itu menghadap ke belakang. Untuk pandangan sendiri itu bukan menghadap ikut tubuh ke atas, tapi pandangan kita itu ke bawah, ke lantai. Jadi untuk melakukan kayang itu diperlukan kelentukan tubuh sehingga tubuh itu membentuk sudut atau posisi seperti busur panah. Jadi dalam melakukan senam lantai itu yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu kelentukan tubuh kita. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan senam lantai itu tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu, karena dampaknya itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Ketika otot kita belum siap, maka resiko yang akan terjadi itu malah cedera pada otot kita. Untuk materi kali ini saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di
kolom komentar. Dan ingat, tetap like, komen, dan subscribe channel kreatif SMK Musi. Jangan lupa untuk komen ya, komen itu untuk daftar hadir kalian. Jadi ketika nanti tidak ada komen dari kalian, maka saya anggap tidak hadir dalam pertemuan minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.